Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam. Ya, ketemu lagi dengan saya di perkuliahan online untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang rangkaian listrik. Ya, bentar, izin share screen dahulu. Oke ya, jadi untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang hambatan dan arus listrik. Oke, sekarang kita amati dulu. Ini ada gambar ya sebuah saluran listrik tegangan tinggi ya, atau biasa kita sebut sebagai sutet ya. Nah, ini adalah solusi ya. Sutet ini merupakan solusi distribusi energi listrik dengan efisiensi yang tinggi meskipun berbahaya karena bertegangan tinggi. Jadi kalau kita amati ya pembangkit listrik ya, pembangkit listrik itu ya kemudian untuk mendistribusikan listriknya ke tiap-tiap daerah itu kan terdiri dari beberapa tahap ya. Tidak mungkin dari pembangkit listrik itu langsung ke rumah-rumah kita, itu kan kayaknya terlalu besar ya. Makanya diperlukan beberapa step by step gitu ya. Jadi mulai dari gardu induk pembangkit itu biasanya disalurkan ke gardu induk wilayah. Nah, itu melalui sutet seperti ini ya. Nah, sutet ini kan jauh sekali ya, dalam artian gini, di beberapa daerah itu kan misalnya di Jawa Timur kan pembangkit listriknya mungkin tidak mungkin satu kabupaten satu, itu kan enggak ya, mungkin ada beberapa, mungkin di Paiton, kemudian ada di Sutami ya, Karangkates dan lain sebagainya. Nah, artinya untuk mendistribusikan listrik dari satu daerah dari pembangkit ke daerah yang lain, itu kan diperlukan jaringan listrik yang cukup jauh dan panjang gitu ya. Nah, makanya salah satu ya solusinya adalah dibangunlah sutet-sutet ini. Nah, apa hubungannya sutet ini dengan hambatan listrik pada judul di atas? Tentunya ada ya. Kalau saya tanya ke teman-teman semua, terbuat dari apakah kabel penghantar sutet ini? Mungkin sebagian besar akan menjawab tembaga, Pak. Besi, Pak. Gitu. Nah, ternyata setelah kita amati ya, ternyata sutet ini kawat penghantarnya itu bukan terbuat dari tembaga justru ya. Jadi terbuat dari material aluminium ya. Kenapa menggunakan aluminium hubungannya dengan hambatan ini ya? Karena kalau kita lihat pada hambatan jenis ya antara tembaga dengan aluminium itu ternyata tidak berbeda jauh. Hambatan jenisnya kecil sekali. Artinya baik tembaga maupun aluminium merupakan penghantar yang baik, ya sama-sama konduktor yang baik, mudah menghantarkan elektron. Namun aluminium mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai oleh tembaga, yaitu ringan. Ya, yang pertama ringan, yang kedua juga dia anti karat, dan yang ketiga adalah lebih murah ya dibandingkan dengan tembaga. Itulah kenapa untuk sutet, kemudian untuk jaringan listrik ke daerah-daerah itu masih menggunakan aluminium ya karena mempunyai kelebihan itu tadi ya. Oke. Lalu apa sih arus listrik ya? Arus listrik mungkin sudah saya singgung ya di pertemuan yang lalu adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron ya mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu ya. Jadi arus atau kita simbolkan dengan I dengan satuan ampere itu adalah banyaknya muatan per satuan waktu ya. Seperti itu ya. Makanya elektron-elektron bergerak itu yang disebut dengan arus listrik. Jadi kita tinggal kuncinya adalah apabila kita ingin menghasilkan listrik adalah buatlah elektron itu bergerak. Udah itu aja. Bagaimana cara membuat bergerak? Ya, yang pertama kita memberikan beda potensial antara kedua ujung penghantar ya. Plus positif negatif ya, kasih tegangan, maka arus itu akan mengalir. Ya, atau mungkin kalau yang di pembangkit listrik itu kan menggunakan induksi magnet ya. Jadi garis magnetnya itu dia kayak diganggu oleh gaya gerak listrik lah ya. Cuma nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana menghasilkan elektron yang bergerak itu dengan bantuan magnet yang kita sebut sebagai dinamo itu ya.
Kemudian yang untuk panel surya itu kan menggunakan bantuan foton ya, partikel foton yang dibawa oleh cahaya matahari. Kemudian itu nanti mengenai komponen semikonduktor ya, pada solar cell itu, dan akhirnya membuat elektron pada semikonduktor itu bergerak. Oke, kalau kita analogikan antara arus dan hambatan itu mirip seperti aliran air gitu ya. Jadi misalnya ini ada pompa, ada air, ada turbin, maka pada saat pompa listrik itu kita hidupkan, maka dia akan membuat air itu kan bergerak gitu ya. Dia akan mengambil air dari sini, kemudian mengeluarkan dari sini dengan tekanan dan debit tertentu. Kemudian karena air itu membawa tekanan, ya, ada kecepatan, ada debit, itu kan ya, sehingga ada tekanan air juga. Ya. Akhirnya dia bisa membuat turbin itu berputar. Nah itu mirip seperti arus listrik. Jadi misalnya ada baterai di mana di dalamnya itu tersimpan muatan-muatan listrik. Kemudian pada saat kita hubungkan dengan motor listrik, maka terjadi aliran arus listrik di sini yang bisa mengakibatkan motor listrik itu bergerak. Ya. Kemudian berbicara dengan hambatan, maka tidak lepas dengan yang namanya hambatan jenis ya. Hambatan jenis itu kan hambatan pada masing-masing material ya. Jadi nilai hambatan jenis masing-masing material pastinya berbeda ya, antara hambatan jenis tembaga, besi, emas, kayu dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda ya. Simbolnya Rho. Dia adalah kebalikan dari konduktivitas ya. Atau kalau kita rumuskan berapa nilai hambatan atau resistansi pada sebuah penghantar dengan panjang tertentu, dengan luas penampang tertentu, maka kita dapatkan persamaan sebagai berikut ya. Jadi hambatan ini satuannya ohm sama dengan adalah hambatan jenis itu ohm meter dikalikan dengan panjang penghantar L dibagi dengan luas penampang penghantar. Kemudian ini hambatan jenis pada beberapa material ya. Kita lihat di sini ada perak, ya, tembaga, emas, aluminium, tungsten, iron, platinum dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari hambatan jenis antara tembaga dengan aluminium ya. 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter untuk tembaga, aluminium 2,82 kali 10 pangkat minus 8. Jadi bedanya itu kecil sekali. Itulah mengapa tadi di awal kita menggunakan aluminium ya untuk saluran listrik tegangan tinggi ya. Kalau tembaga itu mahal sekali investasinya, rawan dicuri juga ya, lebih berat ya. Kemudian sehingga lebih baik menggunakan aluminium yang lebih murah dan lebih ringan, lebih kuat juga. Kalau kuat itu relatif ya, aluminium juga kuat. Oke, kemudian dari tadi kita sudah membahas tentang resistansi ya, hambatan, maka tak lepas juga dari hukum yang satu ini ya, hukum Ohm. Ya, ini hukum yang sangat terkenal sekali ya. Ini yang menjadi fundamental elektronika. Jadi pada dasarnya rangkaian elektronika, skema elektronika itu memang tidak terlepas dari hukum Ohm ya. Kalau kita lihat pada sebuah rangkaian tertutup, misalnya ada sebuah hambatan, kemudian ada sumber tegangan di sini, ya artinya pada rangkaian tertutup pasti ada arus yang akan mengalir. Nah, hubungan dari ketiganya adalah seperti ini. Jadi tegangan itu berbanding lurus dengan arus dan hambatan. Nah, ini adalah hukum Ohm, ya. Beda dong antara teori dan hukum. Ya, kalau teori itu artinya adalah sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau hukum itu sudah mempunyai sebuah apa ibaratnya sudah terbukti secara ilmiah ya, sehingga dapat dipastikan keasliannya atau keberhasilannya karena sudah dibuktikan secara ilmiah, maka disebut hukum. Kalau masih teori masih bisa diperdebatkan ya, teori Darwin, teori bumi datar, teori evolusi dan teori Big Bang dan lain sebagainya lah ya, itu masih bisa diperdebatkan. Kemudian ya, kalau ada bahan konduktor, isolator, maka ini saya sentil sedikit, ada yang namanya bahan superkonduktor di sini ya. Ini bedanya apa? Ya, kalau bahan superkonduktor itu dia dengan temperatur tertentu dia bisa
menghasilkan hambatan, ya hambatannya itu bisa sampai 0. Ya. Kalau 0 itu pada kondisi seperti itu, maka material tersebut dia kondisinya melayang seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di YouTube ada yang namanya, saya lupa sih namanya. Ada kok, ya. Jadi ada kayak semacam skateboard itu ya, hoverboard ya, hoverboard. Nah, hoverboard itu diciptakan ya dari material superkonduktor sehingga hoverboard itu bisa melayang ya, kayak skateboard nggak ada roda tapi dia bisa melayang ya. Itu dikarenakan karena material pada hoverboard itu dia pada kondisi nilai R-nya itu sama dengan 0. Itu di YouTube ya. Salah satu penemuan paling monumental, paling paling menjanjikan lah untuk dikembangkan di masa mendatang, bahwa kendaraan anti gravitasi itu bisa diwujudkan. Ya. Tapi syaratnya dari material dari board itu juga khusus, lintasannya juga khusus, sehingga dia bisa menghasilkan seperti ini. Ya, melayang. Atau gini, atau kalau teman-teman pernah mendengar istilah maglev ya, magnetic levitation untuk kendaraan kereta api yang dikembangkan di Cina, di Jepang ya. Itu sudah antara rel dengan rodanya itu sudah tidak saling bertemu. Artinya apa? Karena antara rel dengan roda dari kereta itu dia diberikan magnet yang kutubnya sama. Jadi kan kalau sama itu kan tolak menolak. Nah, akhirnya karena tolak menolak, akhirnya roda itu melayang. Jadi kereta api itu melayang di atas lintasan sehingga kecepatannya bisa sangat tinggi, lebih dari 500 km per jam. Ya, itu juga teman-teman bisa lihat di YouTube ya, magnetic levitation untuk kereta api. Kemudian daya listrik ya, daya listrik itu sebenarnya gampang sekali, persamaannya adalah antara arus dikalikan dengan tegangan. Ya, arus sama tegangan. Jadi kalau kalian menemukan sebuah charger, katakanlah charger HP di situ ya, kemudian kalian lihat di situ berapa arusnya, berapa tegangannya. Misalnya kalau arusnya 2 ampere, tegangannya katakanlah 5 volt. Berarti tinggal dikali aja. 2 ampere kali 5 volt sama dengan 10. Berarti dayanya 10 watt. Ya. Kalau ampernya misalnya 3, 4 gitu ya, tegangannya kan mungkin 5 ya untuk charger HP ya, 5 lah. Tapi yang membedakan adalah nilai arusnya. Ya, jadi trafo pada charger HP itu kan yang lebih tinggi. Misalnya 3 ampere, tegangannya 5 volt, maka 15 volt. Kalau arusnya 4 ampere, tegangannya 5 volt, berarti dayanya adalah 20 watt. Ya. Semakin besar daya, maka semakin cepat kemampuan untuk mengisi daya baterai, atau istilahnya fast charging. Ya, fast charging itu mesti 18 watt ke atas. Tapi semakin gede juga, kalau untuk HP juga nggak bagus juga, nanti ada efek ya berbahaya juga ya. Mentang-mentang mau fast charging, dayanya 1000 watt. Yang ada HP Anda meledak nanti ya. Oke ya, jadi daya itu adalah arus dikalikan dengan tegangan atau I kuadrat R. Ya, itu ya tinggal dibolak-balik aja dengan hukum Ohm tadi, maka kita bisa menemukan atau bisa menghitung berapa daya sebuah rangkaian. Kemudian rangkaian seri ya, karena hari ini materinya adalah rangkaian listrik ya. Saya kira saya nggak perlu menjelaskan ini secara detail ya, bagaimana rangkaian seri resistor itu bekerja. Jadi misalnya ada beberapa resistor ya, 2 atau lebih ya, yang dirangkai secara seri, maka untuk mengganti atau menghitung berapa hambatan total atau R total, maka kita cukup menambahkan atau menjumlahkan resistor yang berderet tersebut ya. Jadi R total sama dengan R1 plus R2 sampai Rn. Ya, berapa banyak resistor seri yang terhubung. Bagaimana kalau paralel ya? Mudah saja ya. Kalau paralel artinya adalah 1/R total ya, sama dengan 1/R1 plus 1/R2 sampai ke 1/Rn. Ya, saya kira teman-teman juga sudah pintar semua lah untuk rangkaian seri dan paralel. Kemudian ini ada contoh soal rangkaian seri ya. Oh maaf, ini paralel ya. Misalnya ada contoh soal rangkaian paralel, misalnya R1 100 ohm, R2 100 ohm. Berapakah nilai Rp ya?
rangkaian pengganti untuk paralelnya ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 ya. R1 R2-nya sama-sama 100 ya. 1/Rp sama dengan ya 1/100 tambah 1/100 sama dengan 2/100 atau Rp sama dengan ya 2 kali Rp sama dengan 100 atau Rp ya 100/2 sama dengan 50 ya. Seperti itu. Mudah sekali. Ya. Ini juga sama, saya kira tinggal dirubah aja nilainya. Oke, kemudian yang kedua adalah hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum Kirchhoff itu memang terkadang ada beberapa kasus dari rangkaian listrik DC yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian serial dan paralel ya. Artinya memang ada beberapa kasus rangkaian itu yang tidak sesederhana rangkaian seri dan paralel ya. Karena misalnya ada beberapa sumber arus di situ, ya ada sumber tegangan lebih dari satu, sehingga kita menggunakan cara yang lain, yaitu mengikuti hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada beberapa ya. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff tentang titik percabangan. Jadi misalnya ada sebuah percabangan di mana di sebuah titik itu ada arus yang masuk dari beberapa sumber, kemudian keluar juga beberapa sumber. Artinya jika yang sumbernya itu ada 3, misalnya ada I1, I2, I3, maka I4 dan I5 yang sebagai percabangan, arus yang keluar meninggalkan titik, maka itu jumlahnya harus sama. Ya, maka di sini jumlah arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Atau yang menuju titik cabang I1 plus I2 plus I3 sama dengan I4 plus I5. Ya, ini karena ini masih dasar ya seperti ini. Padahal nanti kalau kita masuk ke rangkaian listrik yang lebih kompleks pada rangkaian elektronika ya. Hukum Ohm itu juga diterapkan, hukum Kirchhoff juga diterapkan. Jadi kita tidak semudah yang kita pikirkan. Kenapa kok misalnya kita membuat lampu flip-flop gitu ya pada rangkaian sederhana itu kan rangkaian elektronika. Itu kan rangkaiannya seperti itu ya, ada seri, ada paralel, ada resistor, ada kapasitor. Itu ya sudah melalui tahapan ya perhitungan seperti ini ya. Jangan sampai misalnya nanti sebuah komponen dia mendapatkan tegangan yang lebih besar daripada yang seharusnya. Makanya harus dibagi ya. Makanya pada rangkaian seri itu kan tidak hanya kita belajar bagaimana cara menghitung resistor apabila dirangkai secara seri, enggak, lebih dari itu. Jadi apabila resistor itu dirangkai secara seri, maka dia juga berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kalau dirangkai secara paralel, maka rangkaian resistor itu berfungsi sebagai pembagi arus. Kan arus harus dibagi-bagi, ya. Misalnya ini ya hukum Kirchhoff 2 ya tentang menyatakan bahwa jumlah aljabar penurunan tegangan pada aljabar tertutup menuruti arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan. Ya. Jadi jumlah tegangan yang turun ya itu sama dengan jumlah tegangan yang pada rangkaian tertutup. Yang ini dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan. Agak ribet ini ya. Jadi misalnya di sini ada 2 sumber tegangan, ya, kemudian ada rangkaian seri. Nah, kita ingin mengetahui kan berapa sih besarnya tegangan pada R1, R2, R3 dan R4. Karena kalau arus bisa jadi sama karena dia pada satu lintasan. Ya. Pada satu lintasan sehingga bisa jadi arusnya itu sama. Yang membedakan adalah tegangan pada R1, R2, R3 dan R4. Karena rangkaian seri tadi sudah saya singgung bahwa rangkaian seri pada sebuah resistor itu digunakan untuk membagi tegangan. Jadi berapa tegangan yang didistribusikan ke masing-masing resistor. Nah, itu persamaannya seperti ini. Ya. Jadi jumlah penurunan tegangan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan, ya. Bagaimana cara menghitung tegangan pada R1? Ya. V sama dengan I kali R, hukum Ohm ya. Tegangan berbanding lurus dengan arus dan hambatan. Berarti jika kita ingin menghitung tegangan pada R1, maka I dikalikan dengan R1. Sama juga dengan yang R2. I kali R2, I kali R3, I kali R4. Seperti ini.
ya. I kali R1 plus I kali R2, I. Karena ini ada jumlah penurunan tegangan, karena di sini tegangannya ada, misalnya kita E1, ya kita titik startnya I1 untuk loopingnya, maka ya seperti ini persamaannya, itu adalah tegangan, penurunan tegangan yang nanti harus hasilnya tegangannya sama dengan E1, seperti ini. Atau kalau kita sederhanakan, E1 min E2 itu sama dengan ya ini jumlah tegangan yang didistribusikan ke tiap-tiap resistor, seperti ini. Ini ada salah ya, ini harusnya R1, R2, R3, R4, bukan R1 semua. Tolong nanti diralat ya. Oke, kemudian ada istilah grounding listrik ya. Jadi grounding listrik itu kenapa ini diperlukan? Ini terkait dengan muatan listrik ya. Jadi muatan listrik itu penting ya. Penting untuk diketahui sifatnya ya. Nah, ground ini muatan listrik itu bisa kita buang, dalam artian seperti ini. Misalnya ini ada dua buah gambar ya, yang pertama dan kedua. Ini yang pertama ini ada piranti yang tidak menggunakan ground. Ya, jadi misalnya ini menggunakan bor, tapi bornya itu tidak ada groundnya. Maka yang terjadi adalah pada saat ada area logam yang terbuka kemudian kita sentuh, ya, maka pada saat kita tidak memakai alas kaki, ini memakai alas, maka yang terjadi adalah bahwa kita akan menjadi ground tersebut, ya. Maka kita akan menjadi penghantar untuk muatan listrik itu mengalir melalui tubuh kita kemudian dialirkan ke tanah. Artinya kita menjadi sebuah saluran yang artinya kita bisa tersengat listrik. Makanya alat-alat elektronik seperti kulkas, kemudian CPU itu kan harus di-ground-kan. Artinya salah satu skrupnya itu kita lilitin kabel, kemudian kita bisa tanam itu ke tembok. Artinya muatan-muatan listrik yang tidak diperlukan itu nanti akan dibuang ke ground itu melalui kabel itu yang kita ikatkan pada skrup atau ke tembok itu tadi. Jadi nanti pada saat kita menyentuh entah itu kulkas atau CPU, maka kita tidak akan menjadi penghantar kan gitu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin laptop ya. Laptop itu kan ada USB port-nya, kemudian ada yang lain. Makanya pada saat kita nyeker nggak pakai alas kaki, kaki kita napak ke tanah, ke lantai, ya, kita menyentuh USB-nya itu kita kesetrum, ya, tapi nggak sakit itu ya, karena tegangannya cuma 5 volt. Tapi kan ya cukup mengagetkan. Nah, tapi kalau kita menggunakan alas kaki, maka itu tidak akan terjadi. Makanya istilahnya grounding listrik, ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan apa ya tadi materinya, rangkaian listrik ya. Mungkin sedikit yang kita bahas tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tadi, ya, tentang hambatan listrik, hambatan jenis dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Nanti untuk explore sendiri bisa ya, tinggal lihat di materi-materi tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Contoh-contoh soalnya juga banyak. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan ini sebelumnya di zaman sekolah dulu ya. Ini sekedar pemantapan saja. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.